Selamat malam, tepat 100 hari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai gubernur mendapat kado istimewa yaitu pengajuan hak angket dari DPRD, anggota DPRD DKI. Nah, pengajuan hak angket ini berawal dari adanya polemik atau kisruh terkait APBD 2015. Seperti apa kemudian anggota DPRD DKI mengajukan hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta? Kita lihat terlebih dahulu kabarnya berikut ini. Kisruh pengajuan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri yang kini dialami Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD kini memasuki babak baru. DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak angket dalam sidang paripurna yang digelar hari ini untuk melakukan penyelidikan terkait langkah Ahok yang dianggap telah melanggar aturan dalam pengajuan APBD tanpa persetujuan DPRD. Ahok pun tak tinggal diam. Ahok justru menantang DPRD DKI untuk mengajukan hak interpelasi. Kalau mau sih interpelasi dong nanya, biar saya jelasin kenapa bisa jadi begitu. Dia nggak berani kan interpelasi kan? Dia pakai penyidikan, pakai angket kan? Ya udah kamu pakai angket, bener PKB. Ngapain sih angket interpelasi dong kalau bener? Selain itu, Ahok juga menuding adanya dana siluman yang diselipkan oknum anggota DPRD DKI dalam APBD 2015. Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah tiap kelurahan di Jakarta Barat beli UPS yang 4,2 miliar, malu-malu ini kan. Di rumah saya aja gitu gede, beli genset nggak sampai 100 juta. Genset di bawah 100 juta masa beli UPS 4,2 miliar. Jadi itu yang dibilang nggak ada etika saya. Menurut saya yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor lurah, itu yang tidak ada. Lantas benarkah hak angket ditujukan semata-mata untuk mencari fakta di balik pengajuan APBD? Atau adakah maksud lain di balik pengajuan hak angket ini? Nah, pertanyaan kemudian apakah kemudian pengajuan hak angket ini akan mengarah pada pemakzulan Ahok? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang terlebih dahulu kepada dua panelis saya pada malam hari ini. Bang Ege, Mas Kodari, ya, selamat malam. Malam. Apa sih yang terjadi hari ini? Enggak, saya mau nanya dulu nih ya. Ini set kita kan baru, luar biasa bagus. Ini dapat budget dari APBD bukan ini? Oh bukan, bukan. nggak ada hubungannya. Saya pikir masuk yang 12,1 triliun. Enggak gini, yang pertama saya mau marah. Kenapa? Karena saya baru dari itu ya, dari Tahuna, Pulau Lipang itu pulau-pulau terjauh Indonesia, halaman depan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Kalau betul ada ini uang siluman 12,1 triliun, itu bisa buat APBD 15 kabupaten loh, coba bayangkan. Kacau loh. Kalau betul ya, tapi kalau betul. Nah karena itu pertanyaan saya, ini tamu kita DPRD dari PKB nih ya, Ya, Pak fraksi Hasbi PKB. ya. Ini harus agak jelas juga, apakah yang dipersoalkan itu perbedaan APBD versi Pak Ahok dengan DPRD itu angkanya persis di 12,1 triliun atau tidak? Oke. Nah itu aja pertanyaan dulu. Kalau betul 12,1 triliun yang katanya untuk pengadaan UPS, tahu UPS? Hah? Nggak Itu tahu. katanya uninterruptible power System. supply. Ya. Maksudnya? Itu maksudnya ada power supply yang kalau listriknya nggak Mati. jalan, naik turun segala macam, tetap stabil. Itu kalau di Jakarta. Kalau di kabupaten-kabupaten yang terjauh tadi, UPS juga. Apa tuh? Unavailable power supply. Nggak ada power supply. tersedia. Iya, tidak tersedia. Jadi iya. menurut saya ini kita harus hati-hati betul ya. Kalau betul untuk kepentingan rakyat, kita dukung. Tapi kita cocokkan dulu, apakah betul yang 12,1 triliun atau ini sebetulnya ada angka-angka lain. Itu boleh Itu. dijawab nanti ya Iya. sama tamu kita. Tapi kalau Mas Kodari melihatnya hanya murni karena APBD kah? Atau ada faktor lain sehingga ini kayaknya darurat sekali pengajuan hak angket anggota DPRD kalau ini? kita lihat dari perbincangan yang berkembang selama ini ada dua persoalan kelihatannya berkaitan dengan hak angket. Pertama itu soal APBD, di mana APBD yang dibawa oleh Pak Ahok kepada Depdagri itu katanya adalah versi Pak Ahok sendiri.
bukan yang disepakati bersama-sama antara Ahok dengan DPRD. Dan memang sebetulnya DPRD punya hak dan punya wewenang untuk membahas APBD itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ahok ini dianggap kurang etika. Ya, ada yang menyebut kurang etika, ada yang menyebut kurang etiket. Tahu nggak bedanya etika dengan etiket? Nah, kalau etiket itu sebetulnya tata krama, ya sopan santun sehari-hari. Kalau etika itu sebetulnya lebih menyangkut norma-norma tentang hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Saya pikir tadi etiket itu sama dengan elektronik tiket. Oh, bukan. Jadi artinya tiketnya ini dipakai untuk bisa melanjutkan perjalanan atau berhenti. Itu tafsir berbahaya. Berbahaya. Karena kalau tafsirnya seperti itu, maka etika akan menjadi tika yang elektronik. Salah itu. Jadi ada dua aspek ini yang dijadikan persoalan. Nah, proses yang terjadi di DPR, hak angket itu proses politik. Saya ingin mengingatkan paling tidak ada 2 kasus di mana bupati, ya bukan gubernur ya, Pak Hasbi ya, 2 bupati yang berhasil dipecat oleh DPRD. Jadi pernah ada kasus sebelumnya begitu ya? Sudah ada presidennya. Pertama itu Aceng Fikri. Ingat Aceng Fikri? Oh, itu kasusnya lain kalau Aceng Fikri. Nah, Aceng Fikri yang itu, SMS itu ya? Aceng Fikri itu kasusnya adalah nikah kilat, ya. Cuman nikah 3 hari lalu kemudian dicerai pakai SMS gitu. Gara-gara nikah kilat, Aceng Fikri dimakzulkan oleh DPRD. Di situ terjadi pembelahan pendapat. Sebagian menganggap bahwa tidak perlu dimakzulkan, cukup diberikan pelanggaran peringatan karena itu dianggap pelanggaran etika. Satu kasus yang lain, ya, Bupati Karo, ya, namanya saya harus baca dulu nih supaya jangan salah. Namanya Kena Ukur Karo Jambi. Ya, ini Pak Kena ini kena pecat oleh DPRD Karo, ya. Padahal nama beliau Karo, begitu. Gara-gara apa? Dianggap gagal mengurus pengungsi Gunung Sinabung. Jadi menurut saya memang harus hati-hati bahwa memang proses hak angket ini bisa berujung kepada pemakzulan. Walaupun Pak Ahok yakin bahwa dia benar, ya. Yakin dia bahwa dia benar dan justru menantang kalau perlu ajak KPK, ya, ajak Kejaksaan Agung untuk membuktikan siapa yang benar. Pak Ahok atau DPRD. Itu yang akan menjadi persoalan Cuma tanya dulu wajahnya teman-teman DPRD ini niatnya benar-benar pemakzulan atau sekedar supaya rame di televisi? Saya akan tanya juga, kira-kira Pak Hasbi berani nggak nih ditantang oleh Pak Ahok? Anda atau saya masuk penjara, kata Pak Ahok. Kira-kira kita ke KPK gitu ya? Kita akan mendengar jawaban dari Bang Hasbi, tapi di segmen berikutnya boleh Bang Hasbi ya? Kami kembali tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Saya langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan Bang Hasbi. PKB ini awalnya sempat mendukung ke Pak Ahok ya, artinya tidak mendukung adanya pengajuan hak angket. Tapi di detik-detik terakhir ternyata hari ini ikut mendukung, tanda tangan juga. Kenapa Bang? Ini komitmen saya dari awal. Semenjak Pak Ahok naik, kita mendukung Pak Ahok. Karena kebijakan Pak Ahok bagus menurut saya. Bahkan PKB salah satu partai yang berani nantang ke kawan-kawan DPRD atau ke gubernur. Coba kita uji publik, mana lebih bagus anggaran gubernur yang pro rakyat atau anggaran dari DPRD. Sampai kenapa saya detik-detik terakhir PKB tidak lari ya, karena ada kesepakatan dengan partai pemenang pemilu bahwa hak angket ini bukan untuk menjatuhkan gubernur. Sampai akhirnya kemudian berbalik posisinya itu kenapa? Ini bukan untuk menjatuhkan gubernur. Hak angket ini hanya untuk menanya kepada gubernur. Kalau bertanya kenapa tidak interpelasi Bang? Awalnya PKB menginginkan interpelasi. Karena suara PKB di DKI itu hanya 6%. Tidak mungkin dong kita melawan 100 lawan 6 itu. Hak angket ini 15 orang juga sudah bisa mengadakan hak angket dan selesai. Bang Hasbi kalau boleh tanya, apa beda hak interpelasi dan apakah bedanya dengan hak angket? Dan apakah hak angket ini memang lebih berbahaya dibandingkan dengan hak interpelasi? Oh, ini mau ujian atau bagaimana ya? Hak interpelasi ini biar jelas ya. Hak interpelasi ini menanyakan kepada gubernur, menanyakan kebijakan tentang kebijakan beliau. Hak angket meninvestigasi
gubernur, menanya kepada gubernur penyelidikan apa salah atau tidak Bisa gubernur. nggak saya bilang begini, kalau hak interpelasi itu cuman tulis surat, lalu kemudian diajukan kepada gubernur, lalu dijawab. Sementara kalau hak angket ini nanti akan bikin tim, ya, spesial task force begitu, Ya, kemudian panja masuk ke ruang gubernur dan seterusnya untuk membongkar macam-macam dokumen. Betul, bisa begitu? Betul seperti itu. Itu yang kita inginkan. Mana lebih benar, gubernur atau DPRD? PKB dalam hal ini partai saya komitmen dengan selama gubernur benar, kita akan di pihak gubernur. Oke. Artinya di detik-detik terakhir baru berpikir atau baru merasa ternyata ada yang tidak benar dengan gubernur? Tidak. Saya sampai hari ini belum mengatakan bahwa gubernur tidak benar. Saya PKB interpelasi sedikit boleh? Iya, interpelasi. Saya interpelasinya begini. Saya baca di detik.com ini sekretaris fraksi PKB, yaitu Mu'alif Zeta, sekretarisnya fraksi ya. Iya. Kalau Bapak ketua fraksi. Dia bilang begini, mudah-mudahan ini salah ya, atau kalau benar tolong dibenarkan. Interpelasi kan, menanyakan. Iya, iya. Kalau memang ke sana dalam kurung lengserkan Ahok, kenapa tidak? Wah, ini salah, Pak. Oh, ini salah. Ya? Salah. Menurut saya ya, itu saya katakan Pak salah. Hasbi harus menginterpelasi sekjennya Oh, sendiri. iya. Pak, tadi saya ada beberapa media mengatakan, tadi barusan saya di beberapa media cetak itu telepon saya. PKB tadi datang untuk rapat paripurna dan memberikan komentar, itu insiden sebenarnya. Oke, ini penyelidikan kalau yang ini. Iya. Yang satu ini sekarang angket penyelidikan. Iya. Tadi katanya kalau sedikit dibandingkan yang banyak, maka tidak ada artinya. Padahal kan kalau mau membela yang benar, biar sedikit, belalah. Tidak usah takut dengan yang banyak. Nah, sampai hari ini, saya tidak mengatakan sampai hari ini, PKB dari awal minta. Kita dari awal minta. Pak Gubernur yang dibawa ke Depdagri, kita minta datanya sampai hari ini. Kami belum dapat. Dan di DPRD juga pun, saya belum dapat. Bagaimana saya mengatakan ini yang benar, ini yang tidak? Oh, kalau begitu harus abstain. Karena Oh, nggak tahu tidak. yang A, dan nggak tahu yang B, harus abstain. Enggak, Pak. Dalam artian kita tidak akan mungkin abstain. Berarti kita tidak punya Sikap. punya sikap. Padahal sikapnya salah sekarang. Wah, enggak. Kita tidak mengatakan sikap kita tidak salah. Kalau PKB mengatakan interpelasi ini untuk pemakjulan, maka sikap PKB salah. Oke. Kita bukan, kecuali Pak Ahok memang sudah benar-benar salah. Tapi saya setuju. Ya, saya setuju dengan Bang Effendi. Kalau datanya belum dapat dan belum jelas, harusnya bersikap abstain. Atau tetap bertahan dengan interpelasi, mempertanyakan kenapa tidak diberikan data. Dari awal kita sudah ingin mengatakan kepada kawan-kawan interpelasi. Tapi PKB Karena tidak punya kekuatan begitu? Tidak punya kekuatan karena memang mekanismenya seperti itu. Interpelasi baru angket. Ini kan tidak. Ini langsung Tapi Pak angket. Hasbi, saya kok rasanya sulit untuk percaya ya bahwa Pak Ahok itu tidak mau memberikan data ya. Karena kan Pak Ahok kan mendorong transparansi gitu loh. Betul. Nah, jangan-jangan Bapak belum minta dengan Pak Ahok. Bukan, saya tidak minta dengan Ahok. Jadi yang dikirim seharusnya itu Sekwan itu memberikan data yang gubernur bawa ke Depdagri itu ke setiap anggota DPRD. Paling tidak seperti itu. Jadi salahnya siapa, Pak? Salah SKPD-nya, anak buahnya Ahok yang salah. Oh. Kalau Ahok. Jadi yang dimaksudkan anak buahnya Ahok. Iya. Kalau ada beberapa pernyataan Bang Hasbi dari anggota kader PKB begitu, kenapa akhirnya berubah sikap PKB di detik-detik terakhir ini? Karena ternyata komunikasi tidak baik. Memang seperti apa sih komunikasinya antara PKB dengan Ahok? Ini kan tadinya satu-satunya yang diharapkan oleh Pak Ahok ini PKB masih tetap mendukung begitu. Komunikasi kita dengan Pak Ahok sangat baik. Sampai hari ini pun komunikasi saya sangat baik. Bahkan tadi saya mau bertemu beliau tapi tidak jadi ya. Komunikasi kita sangat baik. Pak Ahok udah kecewa. Soalnya Kenapa? dia sempat bilang begini, saya itu baik sama PKB. Gus Dur dulu membela saya waktu maju sebagai gubernur di Babel juga. Gus Dur. Jadi dia menyangka PKB itu akan memberikan perlawanan tidak 91-0 gitu ya.
Jadi adalah yang abstain atau menolak. Ternyata tidak. Jadi mungkin Ahok nggak mau ketemu Anda karena lagi kecewa ya. Di sini. Gitu. Tidak seperti itulah. Yang penting PKB itu sudah komitmen bahwa untuk pemakzulan itu tidak. Oke. Kita hanya ingin mencari kebenaran mana yang lebih benar, Ahok atau tidak. Oke. Ini Jakarta ini ngeles saja tuh Pak. Ya enggak, kan? ini serius. Sebetulnya gini, hak angket menuju pemakzulan itu sama dengan pintu, di baliknya itu jurang gitu. Jadi ya memang PKB bilang kita tidak akan memakzulkan, tidak akan menjatuhkan. Tapi ikut-ikutan buka pintu. Kita cuma bukain pintu. Buka pintu. Habis itu jeblos sendiri. Coba nanti kita konfirmasi lagi ya. Kira-kira memang apakah arahnya pemakzulan Ahok atau kemana sebenarnya? Ada suara lain yang harus kita dengar. Ada suara rekan saya nih, Aziz nih. Kira-kira kemana nih arahnya nih hak angket ini? Aziz, silakan Aziz. Misi semua. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya ini dengan baca di Twitter, Pak. Di Twitter tuh lagi rame tentang hak angket. Saya tuh penasaran. Di sini tahu semua apa itu hak angket? Tahu nggak? Hari ini tahu. Sama, Malam ini kita tahu. nggak tahu. Tepuk tangan. Sama, bagus. Malam ini tahu. Berarti saya ada temannya ya. Cuman kalau tadi saya pikir tuh hak angket itu typo gitu, hak angkot. Ternyata nggak bener, hak angket. Setelah saya cari tahu lagi, angket itu adalah gunanya untuk penyelidikan. Menyelidiki, bener Pak ya? Apa? Untuk menyelidiki. Penyelidikan. Ini saya banget. Wow. Hak angket ini saya banget. Saya tuh dari dulu pengen banget jadi detektif. Pakai kacamata pembesar gitu kan, itu keren banget tuh, saya senang banget untuk nyari tahu apa-apa aja yang kejadian yang terjadi selama ini gitu kan. Kebetulan saya sukanya olahraga, bola. Jadi saya pengen menyelidiki sepak bola. Sebenarnya pemain bola itu kalau di lapangan ngomong apa sih gitu. Saya penasaran tuh. Iya, kita tuh cuma ngeliat dia ngapain, gerak-gerak doang kan. Misalkan dilanggar, dia cuman, kita tuh nggak tahu dia ngomong apa, dia cuman gitu kan? Iya. Kurang lihat kan? Itu saya mau melakukan hak angket di situ. Saya mau nyari tahu, saya mau menginvestigasi, menyelidiki apa yang dia omongin. Saya pengen di pakaian mereka, di jersey-nya kita taruhin clip on. Iya, set dipasang kan. Jadi kita tahu dia ngomong apa. Siapa tahu dia ngomong kayak gini kan. Wasit, pelanggaran nih, kartu merah dong. Belum makan nih. Kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Terus kemarin ada supporter berantem, supporter bola A dan B berantem. Ini saya mikir-mikir lagi, ini apa yang terjadi sebenarnya? Akhirnya saya melakukan penyelidikan lagi. Ternyata simpel, berantemnya gara-gara tim 1 kalah nggak terima, tim 2 menang, berantem, dilemparin batu, dilemparin barang-barang yang mudah pecah segala macam. Ya sebenarnya mah kalau namanya main bola mah wajar ya, ada menang ada kalah ya gak sih? Karena kan bola ada gawangnya, ya kan? Kalau gawang kebobolan, ya gak sih? Ya kalau nggak mau kebobolan gampang. Gawangnya kasih rolling door. Tempel tulisan, dikontrakin, aman. Itu dari saya, terima kasih. Ya. Bang Hasbi, ini barangkali publik perlu tahu ya, kalau memang sudah ditandatangani, sudah disahkan di paripurna akan diajukan hak angket, berapa lama sih prosesnya ini akan seperti apa? Proses untuk hak angket ini 2 bulan, 60 hari lah. 60 hari. 60 hari. 60 hari ini artinya tim panjanya begitu bekerja menyelidiki dan lain-lain. Kemudian apa hasil yang akan mau didapatkannya begitu berupa apa? Nah, di sini kita kan nanti kita akan panggil gubernur. Kita akan panggil semua dari Pemda yang berkompeten di sini ya. Pembentukan hak angket, panitianya setelah paripurna ini pembentukan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari paripurna ini. Ini hanya paripurna pembentukan hak angket, hanya soal itu. Tidak lebih dari itu. Makanya PKB mau di sini. Setelah itu diselidiki anggaran yang dikirim ke Depdagri dan juga mana betul tidak omongan Pak Gubernur bahwa ada anggaran 12 triliun anggaran siluman. Nah. Itu perlu diselidiki. Jadi benar-benar terbuka derang benderang
di pihak gubernur atau di pihak DPRD yang ada Tapi betul ada tidak anggaran Saya itu? mau tanya Pak Hasbi, Mbak Mita, ini mau tanya Pak Hasbi. Bapak kan pihak DPRD, ya kan? Bapak sebagai pihak DPRD, gitu ya. Kira-kira itu tahu nggak yang 12,1 triliun itu dananya ada apa enggak? Dari mana munculnya? Dan apakah itu kemudian realistis atau tidak sebetulnya? Tolong dijawab. Kalau 12 triliun anggaran siluman, betul tadi yang dikatakan Bang Gojali, itu sudah berapa kabupaten itu yang makmur dari 12 triliun di daerah lain. Tidak mungkin. Saya tidak. Satu-satu Pak, balik Pak. Bapak tahu nggak angka 12,1 triliun itu ada? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Ada yang di crop 10-15% begitu? Itu dibahas bersama dengan DPRD. Saya tidak pernah bahas, saya kebetulan di Banggar. Saya tidak pernah bahas tentang anggaran 12 triliun. Oh, ternyata benar. Berarti itu dana 12 triliun itu dana siluman. Nah, kalau dana siluman, sebentar, kalau dana siluman berarti Pak Ahok dapat informasi dari siapa dong Pak Ahok? Informasi dari siapa Ahok? Ngerti Pak Ahok. Nggak mungkin Pak, 12 triliun itu kalau 100 ribuan dikoperin, berapa koper itu? Enggak, hati-hati loh, ini 12,1 triliun itu 2 kali senturi loh ya. Nah, hampir. 2 kali senturi loh. Jadi ini skandal bukan main? Bukan main-main. Bapak mau bilang bukan main-main ya? Bukan main-main. Bukan main-main. Ini 2 kali kasus senturi ini. Betul. Iya. Nah kalau misalnya nih, terjadilah hak angket ini berlanjut sampai pemakzulan misalnya. Apa yang terjadi dengan kita warga DKI Jakarta? Itu kan? Ya. Apa? Seperti apa nanti? Kita tidak menginginkan pemakzulan. Kalau. Nah, mungkin PLT gubernur, wakil gubernur, PLT, dia pilkada ulang. Oh, pilkada yang tergabung dalam Desember 2015. Desember itu yang akan ditarik itu. Itu masih Belanda terlalu jauh itu ya. Iya. Saya ini sekarang tetap heran. Heran nggak adik-adik sekalian? Bisa-bisanya di APBD DKI Jakarta yang 72 triliun, betul Pak? Iya. 72 triliun. 73 Pak, 70. Ini jangan dikurangin satu lagi, 12 saja udah banyak masih dikurangin. 73 Pak. Ya. Saya buka data. 72,9 triliun. Ya, 72,9 triliun. Sebentar. Ya. Ditahan dulu, 72,9 triliun. Soalnya saya mau ngundang dulu satu tamu saya ya, kayaknya kejebak macet ini di Jakarta. Ada Bang Syarif dari Gerindra. Macet sekali nih, Jakarta macet sekali Bang. Naik ojek nih jangan-jangan. Digangguin Ahok juga tadi. Selamat Saya datang. boleh ajukan pertanyaan langsung nih dengan beliau dari Oh Gerindra. boleh. Silakan duduk Bang. Mohon maaf, ini langsung ditanya ya. Mudah-mudahan kagak mabok nih gara-gara begini. Barusan saya nanya dengan Pak Hasbi ya, kata Pak Ahok ada dana selundupan garis miring dana siluman. 12,1 triliun dalam APBD yang dibahas oleh pemerintah provinsi dengan DPRD DKI. Saya tanya, abang tahu nggak angka 12,1 triliun itu memang ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Lah ya ampun saya jadi kaget bener nih. Kita tanya mahasiswa, Anda tahu nggak? Aziz. Yaitu? Ini tulisannya ada nih. Tolong dibahas angka 12,1 ini ada. Bang gini bang gini. Nah, Pendefinisian dulu tentang siluman itu apa? iya. Kalau salah mendefinisikan maka kemudian semua Oke, menjadi saya tidak balik jelas. lagi pertanyaannya ya, bukan bicara tentang angka besar tapi angka yang kecil ya. Apakah betul ada anggaran bernilai 6 miliar di Dinas Pendidikan DKI yang dipakai untuk pengadaan UPS. Kepanjangannya biar beliau ngomong. Interruptible Power Supply. 55 buah. Tidak ada. Tidak ada. Karena itulah perlunya angket penyelidikan. Di sini latar belakangnya. Karena itu mari kita lakukan penyelidikan bersama. Itu titiknya. Kalau memang harus dilakukan hak angket penyelidikan, tidak dilakukan interpelasi dulu begitu Bang? Oh ya, tidak diatur urutan-urutannya. Mana Artinya kalau interpelasi dulu? kan artinya Pak Ahok juga bisa langsung menjelaskan secara langsung begitu. Memang ini Oh, interpelasi. Kalau Iya. interpelasi menurut saya kemudian menjadi balas pantun. Oh iya. ini Kita bedanya Mas interpela- Arief dengan saya sebenarnya. Interpelasi kan kita sudah diduga katanya gertak sambal. Iya. Langsung aja angket. Oh, iya. Kan seperti itu. Ini iya. Ini Saya mau tanya. Apakah abang tidak khawatir bahwa ini akan berujung kepada pemakzulan atau penjatuhan gubernur? Kan Ahok itu kan
dulu dicalonkan oleh Gerindra, gitu. Apakah Gerindra tidak sakitnya di sini? Lain, Gitu? itu lain. Hah? Dulu dicalonkan oleh Gerindra, Nah. tapi kemudian Ahok kan sudah bye-bye Gerindra. Maksudnya biar beliau jawab. Ya, Pak. jangan-jangan itu. Apa abang sudah Gerindra nih? Saya interpelasi. Jangan-jangan wajahnya ini memang sudah niat pemakzulan, maksud saya begitu. Betul begitu, Pak? Tidak. Kita ikutin aturan yang ada aja. Jadi kalau dikatakan Ahok akan dilakukan pemakzulan, bahasa saya meminjam Pak Taufik ya, itu bonus saja. Kalau bahasa agama layak tasib. Waduh. Tidak kita kendaki sesungguhnya pemakzulan. Kalau sudah menggelinding demikian besar kemudian ada pemakzulan, apa mau dikata? Tidak ada rencana sedikit pun dalam pikiran kita untuk pemakzulan, tapi kita lakukan hak kita. Ini bukan karena akumulasi rasa sakit hati, kemudian ditinggalkan oleh Pak Ahok. Iya. Oh, Dijawab tidak. nanti Bang, dijawab nanti. Oh, Kita iya. akan kembali sesaat lagi bersama kami. Bang Syarif menjawab pertanyaan yang sempat terpotong tadi. Jadi pengajuan hak angket ini bukan karena adanya rasa sakit hati, sempat ditinggalkan oleh Pak Ahok, begitu Gerindra ke arah situ? Gerindra itu partai besar, Mbak. Rasa-rasanya terlalu kecil Ahok. Waduh. Ahok itu kecil. Satu mati 1000 hidup. Kader Gerindra lebih baik, lebih banyak yang daripada Ahok. Saya kira itu sudah masa lalu. Seharusnya saya berharap tidak dibahas lagi hubungan Gerindra dengan Ahok. Pak Prabowo sudah ikhlas merelakan. Gerindra Diwakafkan waktu itu bilang. Gerindra sudah move on dari Bahasa mewakafkan. Mewakaf. Dan Ahok mengaku sendiri kita diwakafkan. Kemudian kalau dia keluar dari Gerindra tanpa permisi, tidak ada beban apapun dengan Gerindra. Tidak ada beban apapun dengan Gerindra. Pak, boleh tanya Pak, Bapak punya latar belakang Ustadz bukan? Saya Iya. Karena kalau dari bahasanya, bahasa tubuhnya enak betul itu. Mana kopiahnya Pak? sedikit-dikit, Oh, iya. sedikit-dikit ada. Keturunan dikit. Pak, boleh tanya juga ini, kenapa kok tiba-tiba agak banyak yang kompak gitu? Padahal kan kita tahu ya, dulu seakan-akan Ahok ini akrab juga dengan Ibu Mega, misalnya gitu ya. Kok sekarang tiba-tiba agak banyak rame-rame begitu? Bahkan ketua panjanya nanti ya, atau ketua angketnya ini dari PDI Perjuangan ya? Iya. Iya. Kenapa tuh? Boleh tahu nggak Bisa kenapa begitu? tuh? Gimana, Bi? Coba. Kesepakatan karena Pak Joni Simanjuntak partai pemenang pemilu seperti itu. Nggak lebih dari itu. Bang Asmi? Menurut Bang. saya tidak ingin komentari dalam pikiran selain Gerindra ya. Tapi saya menduga mereka sudah sehati. Tidak ada ajakan, tidak ada paksaan ya. Oke. Kelihatannya sudah sehati dengan kita. Bang, 106 ikut tanda tangan. Bayangkan, 106. 106 ya? Dari 106. Anggotanya 100. Anggotanya 106. Berarti ada 6 siluman Pak. 106, Pak. termasuk Bang Asmi nih ya? Termasuk Bang Asmi Yang ya? hadir tadi 91. 91. Yang 15 titip absen, kayak kuliah lah. Iya ya, betul kan? Yang hadir 91, yang setuju 106. 15, nggak usah bilang siluman, titip absen. Titip absen. Bang Syarif, kalau ada pernyataan dari Pak Ahok, beliau menyatakan bahwa sebenarnya ia sudah punya firasat akan adanya pengajuan hak angket, kemudian mengarah menjurus ke arah mana dia sudah punya firasat. Termasuk ketika beliau menyatakan tidak mendapatkan print out dari hasil paripurna pengesahan APBD itu. Betul begitu Bang? Menurut saya itu versi Ahok ya. Itu versi bahasa yang digunakan oleh Ahok, ya kan, bahwa Pak Ahok minta print out pada waktu sebelum tanggal 27 Januari, ya kan. Tetapi versi kita kan juga punya bahwa itu masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan komisi-komisi. Kenapa begitu? Karena dalam komisi kan punya hard budget. Dan Ahok juga tahu itu semua ditandatangani oleh pimpinan komisi hasil pembahasan itu. Pak Syarif, bagaimana DPRD DKI bisa mengetahui bahwa APBD yang diserahkan Pak Ahok kepada Depdagri Berbeda dari itu bukan yang disepakati dengan DPRD? Dari mana? How can you be so sure? Sure. Itu dia. Itu jelas Ah. jelas sudah
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan pengembalian itu ada poin-poin yang disampaikan. Ternyata tidak ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan pimpinan komisi. Clear. Itu kan sebenarnya tapi sedikit Pak, apakah Pak Sarip tidak berupaya, ya Pak Sarip dan teman-teman tidak berupaya meminta kepada Depdagri untuk lebih jauh menerima naskah APBD, mendapatkan naskah APBD yang dikirim oleh Pak Ahok supaya yakin loh Pak, jangan sampai hak angketnya ini dasarnya nggak jelas ini. Sudah dapat bukan? Sudah dapat ya? Sudah. Sudah Pak. Ke hari Rabu yang lalu kita kan kedatangan Dirjen dalam dialog di teman-teman wartawan. Dia menawarkan mediasi loh Pak. Ada dua simpul yang disampaikan oleh Dirjen Otda itu. Pertama, keduanya benar. keduanya benar? Keduanya benar. Kiriman dari DPRD benar, kiriman dari Pak Ahok benar. Itu yang saya tangkap. Kemudian dia menawarkan mediasi. Kalau dari segi konten Pak, dari segi isi ya, dari mata anggaran, dari jumlahnya, itu yang versi DPRD dengan versi yang dari di Depdagri, itu bedanya di mana? Bapak udah lihat belum? Beda Pak. Di mana bedanya? Beda dari asal usul. Kalau menurut Ahoknya, kita ingin minjem bahasa Ahok ya. Enggak Pak, saya bukan nanya asal usul Pak, saya nanya isi. Iya, karena kita cerita asal usul kemudian isinya berbeda Pak. Iya, di mana? Di mana asal bedanya? Usulnya kalau Matanya, versi mata Ahok di mana dan itu, angkanya berapa? versi Ahok bahwa input nomenklatur, nama kegiatan dan biayanya itu melalui e-budgeting. Itu dimulai dari situ. Kemudian seharusnya tidak memakai e-budgeting dulu. Kan ada proses di awal yang namanya KUAPAS, ya kan? Untuk melakukan pembahasan kebijakan umum plafonnya dulu cerita. Plafon kemudian dirancang secara rinci bersama DPRD. Kalau yang ada UPS-nya, UPS itu, dia yang punya DPRD apa punya Pak Ahok? Yang ada UPS senilai 4 miliar masing-masing satu unitnya. Pernah lihat belum UPS 4 miliar? Belum ya? Kalau ada barang di sini saya bisa komentari. Saya belum pernah lihat apa yang ditunjukkan oleh Pak Ahok begini-gini. Saya belum melihat. Oke. Justru. Oke. Ini Bang, kan saya ingin menjelaskan kepada publik. Ahok itu selalu hal yang kecil ya kan dikapitalisasi menjadi besar untuk dirinya sendiri. Waduh. Nah, itu termasuk apakah itu termasuk pernyataan Pak Ahok yang terkesannya menantang begitu? Kalau siapa yang mau masuk penjara? Pak Ahok atau DPRD? Seperti apa tanggapannya DPRD? Kami kembali saat lagi pemirsa ya. Bang Syarif merasa ditantang tidak dengan pernyataan Pak Ahok? Siapa yang mau masuk penjara? Pak Ahok atau DPRD? Saya sih nggak merasa ditantang ya. Biasa aja. Atau sudah terbiasa barangkali itu gayanya Pak Ahok begitu? Iya, saya kenal lama dengan Ahok. Saya orang yang bisa dikatakan dekat. Mengantarkan beliau bertemu dengan masyarakat. Dan kadang ya saya jadi mengerti lah mengapa ucapannya agak sedikit tanda petik ya. Kalau dalam bahasa itu sering melakukan bid'ah dolalah. Artinya? Itu perubahan pikiran yang sesat. Dan enggak seperti itu juga lah. Kita jangan menilai Ahok ini semuanya jelek. Kita permasalahan itu tidak membela Ahok ya. Tidak ada kepentingan. Gimana bagusnya Ahok? Tidak murni sampai dikatakan fitnah dolalah, tidak seperti itu. Dan coba saya mau tanya Pak Sarip. Saya walaupun partai saya ikut tanda tangan, tapi ini penyesalan dari yang sudah ikut tanda tangan pada Ahok. Iya, harusnya abstain pastinya ya. Enggak, sangat tidak etis ya. Dalam bukan penyesalan. Tidak. Kalau dikatakan selalu fitnah, selalu ini, coba Anda buktikan. Ya. Partai saya jelas yang benar kita katakan benar, yang salah ya salah lah. Nggak usah kita. Apa yang harus dibuktikan apa? Yang coba harus dibuktikan? Pak Sarip buktikan satu. Saya buktikan dua. Salah yang dipitnakan. Saya buktikan dua. Pertama, setelah dia dilantik mewacanakan tentang pelimpahan wewenang lebih banyak kepada wali kota. Ternyata? Kenyataannya? Saya tanya Pak Wali, senang Pak, senang. Saya tunggu sampai sekarang belum ada. Satu ya. Kedua, penghapusan jabatan wakil lurah. Perdanya masih berlaku, pergubnya masih berlaku,
tapi dikosongkan, bahasa dia. Tapi bahasa kami menyebut penghapusan. Berapa korban? 267 jabatan wakil lurah dihapus begitu saja. Dia sudah menitik karir demikian panjang, Pak Effendi Tapi kan Ghazali. begini Pak, dengan cara seperti itu kan Pak Ahok melakukan efisiensi. Banyak uang yang dihemat, bisa untuk kepentingan rakyat. Tunggu gitu dulu loh. Pak, tunggu dulu. Kalau Kan saya APBD ini ya, semua aturan, semua undang-undang itu tujuannya apa? Untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau untuk kepentingan rakyat didukung dong. tapi tunggu dulu. Ada juga kalau saya yang kesel. Apa? PBB kita tiba-tiba naik tinggi. Oh iya kan? Pak, Itu kalau itu interpelasi tuh Pak. Itu interpelasi. Yang PBB boleh interpelasi. Yang kedua, Jakarta dinyatakan sebagai PBB pajak bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan. Terus yang kedua, Jakarta itu kota termacet. Termacet. Jadi mestinya bukan hak angket, hak angkot yang dimajukan, ya kan? Tuh. Lalu Jakarta itu sebagai kota yang paling tidak aman di dunia. Nah itu hak begal mestinya ya, supaya kita melawan para pembegal itu. Jadi jangan kesannya rebutan 12,1 triliun gitu loh Pak. Maksud Satu saya. lagi apa? Banjir. Oh banjir. Banjir Itu pasti memang ya, bagian Jakarta. dari proyek nasional untuk melakukan maritimisasi. Bang Kodari, saya ingin klarifikasi. Bang Kodari, saya ingin klarifikasi. Di dalam narasi draft angket yang sedang kita susun. Oh masuk itu? Ya, sesungguhnya bukan masalah APBD saja. Oh, ada Ada beberapa 5 item. poin yang sedang kita susun. Oke. Ya, Pertama, apa itu? memang APBD-nya pembuka pintunya. Ya. Kedua, Ahok melanggar, diduga melanggar etika dan norma. Etika. Seperti Yang bilang DPRD agak penipu-penipu gitu ya? Iya, ini saya baru beli koran kemarin. Ya. Ini judulnya bayangkan, Ahok ;2. Apa bacanya? Pamjaya, Semua. Oke. Titik-titik. Ini kan menyinggung perasaan. Poin Itu dua, kedua. ya. Poin ketiga, tadi yang saya sebut, mencabut jabatan wakil lurah. Oke. Baik. Ya, Ah. itu. Dan yang terakhir ini, dan yang terakhir penting sekali. Baru ya kan? 4 Pak. Ya, Baru 4. 1 APBD. APBD 2 Dua etika. etika dan norma. Dan norma, ya, tiga. Pak. Jabatan. Ketiga tentang jabatan wakil lurah. Wakil lurah. Yang keempat. Bener kan 4 kan? Iya. Nah, apa? Yang Penyerapan yang paling rendah 40%. sepanjang sejarah 30 tahun Serapan terakhir paling ini. rendah. Serapan. Publik harus tahu. 45% ternyata setelah ditelisik sesungguhnya Iya. APBD itu tidak dibelanjakan untuk kepentingan publik. Hampir di atas 60% hanya untuk biaya tidak langsung yang menggaji pegawai-pegawai itu. Yang belanja publik hanya 45%. Dari 45% terserap hanya di bawah Yang tidak terserap 50%. dikemanain Pak? Yang tidak terserap Nah, dikemanain dananya? ini yang ketiga, yang kelima. Nah, Menarik nih, yang kelima. Karena itulah silpanya kita paling besar. Apa? Silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Oh. Kita sudah baik, kalau bahasa Haji Lulung ya, sudah baik nolongin Ahok ini. Bagaimana menyelamatkan silpa. Menurut versi hitungan kita, silpa kita hampir 20 triliun. Oke. Tetapi versi Ahok 8, Ada nggak Baik. silpa yang begitu besar kaitannya dengan masih banyaknya macet, masih banyaknya banjir, gitu? Ada nggak kaitannya? ada tentu. Lupa beli Ada. pompa, lupa beli genset gitu kayaknya. Ada tentu. Ada. Waduk fluid misalnya. Oh. Dibelikan genset hanya 2. Padahal 2. di situ ada 10 pompa. Baik. Baik. Oke, kita sudah dapat poinnya ya. Ada 5 kemudian yang item yang diajukan dalam draft angket. Waktunya 2 bulan maksimal 2 ya. bulan. Ya. Kita akan lihat arahnya nanti akan kemana. Bang Siapa Hasbi, yang Bang masuk Syarif. penjara? Aduh, Apakah itu. Pak Gubernur atau 106 yang tanda tangan? Kita lihat nanti aja ya. Ini akhir dari perjumpaan kita ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa follow Saya ingin Twitter masuk kami, surga, Pak. Negeri Demokrasi. Saya kembalikan ke Aziz terakhir. Aziz, silakan Aziz. Si Pak ya. Gimana? Seru ya? Ngerti gak? Tadi obrolannya? Enggak ya, sama gitu juga gak ngerti. Tapi yang pasti apapun yang terjadi kita sih pengennya Jakarta kembali lagi normal. Maksudnya normal tuh nggak banyak inilah, nggak banyak kejadian aneh-aneh di lampu merah. Sekarang tuh di lampu merah aneh-aneh. Pengamen tuh di lampu merah sekarang maksa. Biasanya pengamen ngamenin yang di mobil.
Ngamenin. Yang di motor di ngamenin. Sekarang apa yang di bajai? Kan di bajai nggak denger apa-apa kan? Di ngamenin. Ini jangan-jangan tuh ada pengamen, ngamen di samping yang lagi ngamen. Itu bingung jadinya tuh. Diamenin bang. Dan aneh lagi nih sekarang tuh di lampu merah. Kayak macam ini, kayak macam apa rumah hantu. Saya pernah nih lagi di lampu merah berhenti. Set. Di samping saya kaget tiba-tiba ada boneka muka perut, tau gak? Yang Tahu gak? Itu. Wih, langsung gitu kan. Itu tuh, yang kayak gitu mesti diberantas tuh. Saya ntar mau bikin juga tuh nanti tuh hak angket buat ngebahas boneka muka perut. Sama satu lagi. Pokoknya apapun yang hubungan dengan korupsi, kita harus lawan sama-sama. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Saya pengen banget ngelawan korupsi dari dulu. Saya ngincer teman saya nih. Teman saya nih mukanya nggak terlalu ganteng. Ya sama kayak saya lah jelek-jelek gini. Tapi kok anehnya kalau dia difoto, kok jadi ganteng. Padahal tuh mukanya banyak komedo gitu. Tapi kalau difoto kok komedonya hilang. Ini saya mau bikin ntar KPK nih. Bukan KPK yang lain, ini KPK yang lain. Saya bikin KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Komedo. Kita bahas tuh komedonya tuh kok bisa nggak ada. Sama sekarang lagi tren itu. Orang-orang kalau foto, nih pasti tahu nih ya. Orang-orang kalau foto mukanya diganti muka kucing. Oh ya? Ya gak sih? Masa orang foto mukanya diganti muka kucing? Kucing aja nih kalau foto mukanya emang diganti muka orang? Jangan kayak gitulah, malu sama kucing, meong. Terima kasih, saya Aji, selamat malam. Ini dia Negeri Setengah Demokrasi.